Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Atika sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga teman-temanku semua yang berbahagia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh desain kita, yaitu mengenai karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Debbie Maza Putri dan saya akan memandu jalannya presentasi ini. Dan di sini saya tidak sendiri, terdapat pula anggota kelompok kami, yaitu Wiayu Salsabila, dari Andrea Pangki, Fitri Ansani, dan Liana Adila. Sebelum masuk materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu wadah untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, atau eksplorasi ilmiah terkait dengan topik tertentu dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Dalam dunia akademik dan ilmiah, KTI memiliki peran yang signifikan dalam mengkomunikasikan ide, pemikiran, dan temuan penelitian kepada pembaca ataupun audiens yang dituju. Berbagai institusi pendidikan, lembaga riset, dan media ilmiah memanfaatkan KTI sebagai sarana untuk mempublikasi perkembangan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang ilmu. Pada materi karya tulis ilmiah ini, kami akan menjelaskan tentang 1. 7 jenis karya tulis ilmiah, 2. Abstraksi, dan yang ketiga penyintesisan. 1. Makalah. Makalah itu digunakan dalam kegiatan perkuliahan dan bertujuan untuk membahas suatu permasalahan tertentu menggunakan proses berpikir ilmiah, dan ada 2 macam, yaitu makalah deduktif yang menerapkan teori tertentu dan makalah induktif yang menyajikan deskripsi gejala serta data dari pengamatan di lapangan untuk disimpulkan. Yang kedua ialah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah dari hasil penelitian yang dibuat secara sistematika dengan metode yang sudah ditetapkan untuk memenuhi syarat tugas akhir mahasiswa. Dan mahasiswa untuk dapat menulis skripsi harus memenuhi persyaratan akademik. Yang ketiga, tesis. Tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang studi tertentu. Yang terakhir yaitu disertasi, yaitu karya ilmiah mahasiswa untuk jenjang S3 yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi berupaya menciptakan penemuan-penemuan atau teori baru atau sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah nomor 5 adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah. Kemudian ada kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang terakhir ada laporan, bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang dikerjakan, digarap, diteliti, dan diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Laporan ini disampaikan dengan cara seobjektif mungkin. Dalam hal ini, laporan dapat berupa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Dalam penulisan karya ilmiah, abstrak adalah ringkasan singkat yang menggambarkan inti dari karya tulis ilmiah. Disebutkannya abstraksi dalam sebagai ringkasan singkat atau short summary menunjukkan bahwa abstrak memiliki kesamaan, tetapi juga berbeda dengan ringkasan atau summary. Kedua-duanya memberikan informasi kepada pembaca tentang isi suatu naskah, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, atau makalah. Terdapat 3 jenis-jenis abstrak. Yang pertama, ada abstrak deskriptif. Abstrak yang hanya disajikan secara singkat tentang isi tulisan tanpa menyatakan apa yang dibahas dalam aspek-aspek yang terdiri. Dengan kata lain, untuk menjelaskan gagasan utama yang terdapat pada tulisan, abstrak cukup disusun dalam kalimat
tunggal sehingga abstrak tidak memerlukan perincian yang bersifat detail ataupun contoh-contoh yang bersifat ilustratif. Yang kedua ada abstrak informatif atau ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian singkat tentang isi tulisan dengan memperlihatkan urutan dari isi atau bab-bab yang terdapat dalam tulisan. Nah, dalam bentuknya yang singkat itu, urutan tentang isi atau bab-bab tulisan dapat disajikan secara proporsional. Yang terakhir, terdapat abstrak informatif atau ikhtisar. Abstrak yang berbentuk ikhtisar sebenarnya sering digunakan para penulis dalam membuat kutipan secara tidak langsung ataupun di dalam menyimpulkan suatu uraian. Sebagai salah satu bentuk abstrak, ikhtisar juga merupakan penyajian singkat tentang isi tulisan namun tidak mempertahankan urutan bab-bab yang ada seperti halnya pada ringkasan. Dengan demikian, problematika dan upaya pemecahan yang tersaji dalam tulisan dijelaskan secara ringkas dan bebas tanpa memberikan penjelasan mengenai isi dari seluruh tulisan. Penyintesisan berasal dari kata sintesis dengan tambahan afiks ke an adalah proses penggabungan berbagai informasi atau ide untuk menciptakan suatu kesatuan yang selaras. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2001, sintesis dapat diartikan sebagai penggabungan berbagai penelitian atau hal yang sehingga membentuk suatu kesatuan yang selaras, atau sebagai penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan tesis yaitu yang pertama, membaca tulisan dari berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar, tabloid, dan internet yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari sumber-sumber tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan catatan-catatan tersebut dalam buku catatan atau file komputer. Yang keempat, mengelompokkan informasi berdasarkan subtopik yang dibahas. Dan yang kelima, atau yang terakhir, mensortir dan mengurutkan informasi sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan ditulis. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi, yaitu karya tulis ilmiah atau KTI merupakan sebuah karya tulis yang memaparkan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah dengan sistematika dan metodologi yang baku. KTI memiliki berbagai jenis seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, kertas kerja, dan laporan, yang mana masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan sendiri. Abstraksi dan penyintesisan merupakan dua elemen penting dalam KTI. Abstraksi adalah ringkasan singkat yang memuat inti dari KTI, sedangkan penyintesisan adalah proses menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pengetahuan baru. Kedua elemen ini membantu penulis dalam mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian secara efektif. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.